Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut lagi. Tetapi kondisi cuaca ini hujan teman-teman ya. Wah, ini hujan lebat sekali ya teman-teman. Tadi kita sudah keluar timbangan ya yang kita bawa malam kemarin. Nah, ini kita turun ke bawah ini. Nah, ini wah, lebatnya luar biasa teman-teman, hujan. Nah, itu saya katakan tadi, bekerjalah di usia muda teman-teman ya. Jangan bekerja keras di usia tua. Itu salah teman-teman ya. Nih, kalau usia tua betul, ini sudah tua betul, kita kena hujan begini saja sudah. Wah, pokoknya teman-teman, mentoknya kita di usia umur 50-an lah kita bekerja itu. Kalau sisa 50-an itu tenaga sudah tidak ada. Nah, ini kita muat tadi, kita nggak bisa bikin videonya teman-teman, karena waktu hujan ini takutnya HP kita error teman-teman. Bisa kembali sendiri lah, apalah kena air hujan ya. Nah, ini segini kita muat dulu. Nah, ini kita lanjut muat lagi ya teman-teman, sudah tinggi ya. Ini masih banyak ya teman-teman ya. Jadi kita ambil yang misah-misah ini ya, yang pisah-pisah seperti ini. Kalau buah ini gantung satu malam di kebun seperti ini, nantinya akan banyak berondol yang kita pungut dan banyak juga semut apinya teman-teman. Nah, itu berdasarkan kita pengalaman ya. Jadinya yang tumpukan-tumpukan kecil ini kita ambil dulu ya, kita kumpulkan, kita ambil dulu. Ini kan buahnya baru panen teman-teman ya, baru panen, baru jatuh. Jadinya kita kumpulkan dulu, nanti yang gantung itu yang tumpukan banyak, malah lebih enak nanti kita kumpulkan berondolnya atau kumpulkan berondol. Biasanya berondolnya untuk sawit abal-abal ini satu malam saja menginap di kebun, berondolnya sudah banyak yang rontok ya, sudah jatuh ya, sangat banyak sekali. Sama seperti bibitnya, bibit lonsum ya, lonsum biasanya itu kalau dia nginap satu malam di kebun itu sampai 2 malam 3 malam itu sudah tinggal janjangan teman-teman. Kita bawa berondolnya aja, janjangannya nggak ada sudah. Nah, karena apa ya, saudara saya punya nanam jenis sawit longsum ya, BL1 ya teman-teman. BL1 itu seperti itu teman-teman, berondolannya gede-gede, dagingnya tebal, tenera full, tapi mudah berondol teman-teman, jujur. Karena kakak saya nanam ya, saya juga dulu pengerit buah, masih ada almarhum kakak saya kerjaan mengerit ini mulai dari anak-anak memang ya, dari muda ya, sejak saya lulus sekolah ya. Dulu ngeritnya buah orang, sekarang kita ngerit buah kita sendiri teman-teman. Dan ada juga buah orang tua yang kita muatkan ya. Nah, kenapa? Nah, buah orang tua ini kita semua yang melakukan perawatan ya teman-teman ya. Karena kalau dia sendiri merawat kurang bagus ya teman-teman perawatannya. Jadinya ini kita yang merawat. Ini sebenarnya yang kita muat ini adalah sawit orang tua, tapi saya sendiri yang merawat. Perawatan saya digantung saya untuk beli pupuk, pruning, panen, penyemprot, itu saya yang mengatur teman-teman ya, sehingga hasilnya nanti orang tua sudah dapat bersihnya saja teman-teman. Sekian dapatnya misal 1 juta 2 juta itu, nanti dia dapat bersihnya dari situ ya. Nanti setelah buangnya banyak, nanti akan kita berikan ke orang tua ya, seperti itu. Ini untuk lahan sekitar 3 hektaran ya, berdasarkan surat sertifikat, karena semuanya ada sertifikatnya. Untuk kebun, untuk daerah saya ya, semuanya ada legalitas sertifikatnya. Karena sekarang ini banyak sekali mafia tanah ya teman-teman, apalagi ya daerah Kalimantan ini dekat IKN ini, mafia ini banyak teman-teman. Mafia ini memang kurang ajar, mafia tanah ini ya, banyak hamanya. Makanya di sini adalah ada hukum adat ya teman-teman, untuk melindungi. Makanya untuk ormas-ormas yang mafia tanah seperti apa ya, ketuanya yang Hercules kah apa itu, nah itu memang di Kalimantan tidak diterima teman-teman, karena itu mafia tanah ya. Itu berbahaya sekali di Kalimantan. Mungkin ya orang seperti itu teman-teman, mungkin dia jagonya di sana mungkin ya, kita nggak tahu ya. Mungkin jagonya di sana karena dia banyak temannya, mungkin itu dibikin jago. Mungkin kelihatannya, mungkin kalau dia sendiri tidak jago juga ya. Karena manusia itu tidak ada yang hebat, tidak ada yang jago teman-teman, cuma kecuali yang maha kuasa yang jago ya. Semua manusia ada kelemahan ya. Nah, seperti itu. Makanya kita di sini surat-surat tanah itu semuanya ada legalitasnya ya, nggak tanah kosong, ada sertifikatnya. Makanya tanah-tanah seperti ini, daerah tempat saya, sejak adanya IKN semuanya dibikin legalitas, daripada nanti tanah kita digusur orang dari pendatang sana, nggak tahu apa-apa. Bukannya apa, biasanya untuk lahan kita tergusur itu biasanya ada backingan dari orang kita sendiri ya, atau keluarga atau orang terdekat kita teman-teman, seperti itu. Karena adanya sentimen dan iri dengki. Nah, seperti hasil banyak seperti ini, biasanya ada yang iri dengki teman-teman ya. Ada yang iri dengki itu bukannya apa, bukan orang-orang jauh ya, orang-orang kita sendiri.
Nah seperti itu kebanyakan ya. Nah kita kenapa kemarin kita pernah berkasus juga soal lahan sawit, punya lahan pekarangan sih, bukan lahan sawit teman-teman, karena kita nggak punya surat waktu itu. Kita diperkarakan, dibilang kita menyerobot lahan tanah kuburan teman-temannya, bagai macam propagandanya ya. Padahal itu orang tuh sebenarnya memang dia masih keluarga sama kita, orang terdekat kita, tapi dia memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya karena dia iri dengki dengan kita atas kemajuan kita. Karena memang saya dulu jujur aja baru saja kita punya sawit seperti ini ya teman-teman ya. Baru sekarang kita merasakan punya uang itu sejak tanam sawit ya. Makanya saya katakan tadi, nggak ada ruginya kita nanam sawit abal-abal ini teman-teman, daripada kita tidak nanam, daripada nanti nunggu-nunggu pengen punya sawit unggul, mau beli bibit unggul tapi nggak punya uangnya, hutang sana sini. Lebih baik tanam sawit abal-abal, hasilnya banyak juga. Nanti kalau sudah punya uang baru tanam sawit unggul seperti itu. Sebetulnya seperti saya. Sekarang saya bisa beli sawit unggul apapun jenisnya, walaupun itu Perdan Select sekalipun ya teman-teman. Yang harganya 32.000 bisa. Cuma kita malas. Gak mau kita beli, kita juga lihat bibitnya, lihat jenisnya sawit itu. Kita tidak perlu gaya gengsi teman-teman. Yang penting kita itu lihat hasilnya. Contoh seperti itu sawit Perdan Select. Itu sawit seperti itu teman-teman, buahnya kecil. Kalau di tempat saya ya, kalau buah kecil seperti itu, nanti masuknya ke buah replanting teman-teman, atau buah kestrasi ujung-ujungnya ya. Harganya beda 300-400 1 kilonya. Nah itu mending lebih baik kita tanam buah sawit itu yang betul-betul pasti, yang buahnya besar. Contoh seperti SJ1, PPKS 239, PPKS yang Ambi 540, Epros, TN1, itu nyata besar buah teman-teman, daripada yang buah kecil-kecil harganya $32. Ya kalau banyak terus ya kan, kecil tapi banyak itu ya buat konten aja teman-teman, bagusnya buat konten saja, nggak bagus kalau untuk hasil. Kita jamin, kita tahu untuk buah kecil ini karena kita pernah nanam juga. Nah ini masih ada sisa teman-teman ya. Nah ini segini, ini nanti teman-teman lihat saja timbangannya di akhir video ya. Nah ini segini nih, ini cuma susun tak rapi teman-teman, susun sembarang, cuma kita ikat saja agar lengket ini. Ini mungkin kalau susun kotak bisa 3 ton lebih ya. Nah susunan biasa. Oke, nah ini banjir semua teman-teman, kena habis hujan tadi ya. Oh ini kita parkir di sini dan antrian cukup lumayan panjang ya. Oke. Oke, nah ini kita nunggu antrian. Nah ini mobil truk yang masuk ya. Nah ini kondisi truk yang masuk dulu, dilanjut lagi dengan mobil pick up ya. Nah ini kita sudah masuk ya, kondisi hujan. Nah ini timbangan 2,7, lumayan mantap.